guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini, Admin akan mendongeng sebuah film trailer horor spiritual berjudul The White yang dirilis pada tahun 2023. Toma. Film ini menceritakan tentang seorang pengurus kebun pemburuan yang bekerja untuk sang pemilik. Dan maksudnya gimana bang? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film Kie dibuka dengan memperlihatkan seorang pengurus kebun yaitu Eladio yang sedang berbincang dengan pemilik kebun misterius yang bernama Don Francisco, di mana perbincangan itu adalah awal dari perjanjian kerjanya. Don Francisco juga mengingatkan bahwa tanah akan mengutuknya jika Eladio mencoba mengkhianatinya. Si traicionas a tu familia, daría mi vida entera por ellos dos. Me gusta Eladio. Eso lo sabemos, Don Francisco. 3 tahun kemudian, terlihat Eladio bersama anaknya yang bernama Floren, di mana ia sedang mengajari Floren cara membidik untuk menjadikannya pemburu handal. Aguanta el aire. No lo está. Kemudian, saat di perjalanan pulang, Eladio menceritakan awal mula pertemuannya dengan sang istri, hingga akhirnya ia menjadi pengurus kebun. Eladio lalu menawarkan Floren agar menjadi penerusnya, namun Floren justru menolaknya karena ia ingin menjadi dokter hewan dan hidup di kota. De los que toca. Cierto. ¿Ahora quieres ser guarda o qué? Es que ya no te gusta. Va de secretario a un puesto. Tú no se maten más penados de los que toca. Guarda con los cazadores el número de puestos. Esok harinya, teman dekat Eladio yang bernama Saulo mengajak Floren berburu tanpa sepengetahuan Eladio. Namun siapa sangka pemburu pertama Floren membuahkan hasil yang sangat memuaskan, di mana ia berhasil membidik rusa dengan ukuran yang lumayan besar. Eladio yang melihat itu pun merasa bangga. Lalu tiba-tiba ia mengoleskan darah rusa pada wajah Floren dan mengucapkan selamat atas perburuan pertamanya. Ya te has hecho novio. ¿Cuántas puntas tienes? Ya te has hecho novio. Tidak lama kemudian, Eladio pergi ke bar untuk menemui seseorang yang bernama Don Carlos. Mereka lalu membicarakan letak posisi pemburuan. Menurut Eladio, letak pemburuan hanya 10 pos sesuai perjanjian. Namun Don Carlos menginginkan 13 pos sebagai tempat pemburuan. Eladio yang mendengar itu pun langsung menolak dengan alasan akan sangat berbahaya jika terjadi tembakan silang. Ia juga tidak ingin ada peluru nyasar yang menewaskan orang. Lalu Don Carlos meminta untuk mengubah tata letak dan mencari celah. Dengan begitu tidak akan ada peluru yang nyasar. Tapi tetap saja Eladio tidak setuju, apalagi jika Don Francisco tahu akan hal ini. Don Carlos lalu memintanya untuk merahasiakan itu dari Don Francisco, dan sebagai imbalannya ia akan memberi 500 peserta atau mutiara cantik per stand dan 1.500 untuk 3 pos tambahan. Dengan uang itu, Don Carlos menyuruhnya untuk mengajak istrinya jalan-jalan atau membeli TV agar Eladio tidak sering pergi ke bar. Tienen que ser 13 puestos. Hay que dejar espacio entre los puestos. Y comparte algo. Tu mujer va a venir muy bien ese dinero. Don Francisco no tiene por qué. ¿Suelta? Kita kembali ke rumah, di mana Floren yang sedang asik bermain dengan anjingnya yang bernama Yulen. Lalu tak lama kemudian, setelah itu Eladio pun pulang dan mereka makan siang bersama. Kemudian istrinya yaitu Mercia menyuruh Floren mencari kaos polonya yang hilang. Namun secara kebetulan Eladio juga kehilangan baju kerjanya. Mi modo de trabajo sigue sin aparecer. Buscando que no te voy a comprar otro. Ia lalu pergi mengecek kebun tomat. Namun yang ia lihat justru tomat-tomat itu pada bolong dipatuki oleh manuk. Ia pun kembali dan melanjutkan makan siangnya. Di sini Marcia memberitahu jika Don Carlos datang menemuinya. Marcia bahkan tahu semua perbincangan yang ia bicarakan di bar bersama Don Carlos. Marcia lalu membujuk supaya Eladio menerima tawaran tersebut.
karena Mercia berpikir Don Carlos berbuat baik untuk membantunya. Además, Don Francisco podría enterarse. Es peligroso. Dame. Son 300 duros. La finca de Don Francisco. Di keesokan paginya, sebelum melakukan perburuan, para rombongan berkumpul untuk sarapan bersama. Setelah itu, Don Carlos memberitahu arahan jika nanti akan ada 13 pos dan per pos mendapat kuota sekitar $2. Maka dari itu, mereka bebas untuk memburu rusa betina dan juga babi hutan sebanyak-banyaknya. Son 13 puestos. Que no pasen los coches a recogerlos. Madre de Dios, ruega por nosotros, Señores, contigo. Mucha suerte, señores. Ya sabes. Lalu, sebelum pergi, Eladio memberitahu Floren untuk mengadukan mereka yang membunuh lebih dari kuota dan berpesan untuk tetap di tempat dan jangan sampai bergerak maupun berdiri. Akhirnya, mereka pun sampai. Di sini Floren bertugas untuk mengintai. Tak berselang lama, ada peluru yang nyasar di pos mereka yang hampir mengenai salah satu dari mereka. Kemudian, Floren disuruh untuk mengecek dari mana asal peluru tersebut. Ia yang sempat ragu akhirnya berdiri dan mengecek menggunakan teropong. Lalu tiba-tiba ada peluru nyasar yang langsung mengenai Floren sampai menembus ke pelapanya, sehingga membuatnya tewas seketika. Arriba, en la loma. Está demasiado lejos. Akhirnya mereka pun pulang dengan membawa mayat Floren. Mercia yang melihat itu pun langsung menghampiri dengan tangisan yang terseduh-seduh. Sedangkan Eladio hanya bisa terdiam karena tidak bisa berbuat apa-apa. Tak selang lama, Eladio pergi ke bar untuk menghilangkan stresnya. Setelah pulang, ia melihat Mercia yang masih bersedih hingga ia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Floren. Andai saja ia tidak menerima uang suap itu, pasti Floren masih ada. Hoy también vas a dormir aquí. Esok paginya, Eladio sudah tidak menemukan Mercia di kamarnya. Ia lalu keluar dan menemukan tali jemuran yang sudah putus. Hingga malam pun tiba, ia meminta tolong pada Saulo dan yang lainnya untuk membantu mencari Mercia. Di tengah pencarian, rombongan tersebut terkejut saat melihat babi hutan yang sedang memakan potongan kaki manusia. Hingga pada akhirnya, Eladiolah yang menemukan sang istri secara tragis dengan keadaan gantung diri. Setelah menguburkan istrinya, Eladio kembali lagi ke bar saking frustasinya. Kemudian pelayan bar memberitahu Eladio bahwa Don Carlos sekarang memimpin pemburuan. Tak butuh waktu lama, akhirnya ia pergi dan mengintai Don Carlos secara diam-diam. Saat di perjalanan, tiba-tiba ia melihat anaknya Floren hingga membuatnya oleng dan terjatuh dari motor ebretnya. Di saat itu juga ia melihat Don Carlos dan menghampirinya. Saat Don mengungkapkan bela sungkawanya, tiba-tiba Eladio menghantamnya menggunakan batu yang ia bawa. Seketika itu juga Don Carlos pingsan. Lalu ia membawanya ke rumah. Tenía pensado subir a verte. Setelah sampai, Eladio pergi ke dalam untuk mengambil sekop dan kapak. Namun setelah kembali ke mobil, ia sudah tidak menemukan Don Carlos. Lalu ia masuk kembali karena mendengar suara kerincingan dari tempat ia menaruh senapannya. Kemudian saat dicek, senapan tersebut sudah tidak di tempat. Lalu ia pun segera keluar dan betapa terkejutnya Eladio saat Don Carlos sudah di depannya dengan senapan tersebut dan langsung membedilnya. Namun, siapa sangka senapan itu malah ngempos. Dan hingga ia cuma terkena percikan musiu. Dan dengan kesempatan ini, Eladio langsung membacok kelapa Don Carlos dengan tapak. Alhasil Don Carlos pun metong. Kemudian Eladio langsung membawa mayat Don Carlos untuk dikubur. Namun saat sedang menggali tanah, ia malah menemukan sebuah kotak yang terkunci oleh gembok. Ia lalu membawanya pulang.
Di keesokan paginya, ia berusaha membuka kotak tersebut dengan cara membedilnya. Saat kotak itu berhasil dibuka, ia terkejut dengan isinya, di mana di dalam kotak itu terdapat buntelan kain yang membalut kelapa kambing. Lalu kemudian ada alat penyangga kaki dan sisir yang masih ada rambutnya. Lalu yang terakhir kotak kecil yang berisi gigi manusia. Eladio pun langsung membakar semuanya. Tak lama setelah itu, Saulo datang membawa surat dari Don Francisco, lalu membacakannya karena Eladio tidak bisa membaca. Isi surat tersebut ternyata tentang pemberhentian kontrak Eladio karena ia telah melanggar surat perjanjian soal tempat pemburuan. Hal itu karena pengkhianatan yang ia lakukan membawa kesengsaraan bagi tanah dan keluarganya. Lalu Don Francisco berpesan untuk menemuinya di bar hari Minggu jam 12 untuk mengambil sisa gajinya. Con Don Carlos no pasó desapercibido. Y a tu familia. Puestos y no 13 era lo hablado. Di malam harinya, Eladio yang semakin frustasi memutuskan untuk bundir dengan menenggelamkan dirinya bersama mobil yang ia kendarai ke dalam sungai. Namun ternyata ia justru mengurungkan niatannya, lalu bergegas berenang ke tepi sungai. Ia pun menangis karena tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Tiba-tiba, Eladio melihat tas yang muncul di permukaan sungai. Ia kemudian membawanya ke rumah. Ternyata tas tersebut berisi surat perjanjian. Namun Eladio tidak bisa membacanya dan hanya menyebut angka 13. Keesokan harinya, ia kedatangan polisi militer yang mencari kabar tentang Don Carlos yang sudah menghilang beberapa hari lalu. Ia juga berpesan untuk mengabarinya jika menemukan Don Carlos. ¿Cómo sigue? Estaba monteando el mudéjar. Saulo me dijo, sí. Gracias. Vamos con prisa. Después de lo de Marcia. Saat mengetahui tali anjingnya lepas, ia lalu pergi mencarinya. Namun ia terkejut saat menemukannya, di mana anjingnya, si Yulen, sedang menyantap ayam di peternakan dengan beringas. Lalu, tiba-tiba Yulen mengejar Eladio hingga ia masuk ke dalam kandang. Naasnya, tangan Eladio terkena kawat besi penutup pagar. Setelah kejadian itu, ia kemudian membersihkan lukanya di wastafel. Namun cincinnya tidak sengaja kesenggol dan masuk ke dalam wastafel. Eladio lalu membongkar wastafel tersebut untuk mencari cincinnya. Saat sedang merogoh-rogoh, ia justru dikagetkan dengan ular yang tiba-tiba muncul. Dengan cepat, Eladio pun langsung membunuhnya. Begitu pula dengan anjingnya, si Yulen. Setelah itu, ia lanjut mencari cincinnya hingga masuk ke dalam pembuangan air limbah. Saat sedang menciduk-ciduk menggunakan jaring, ia justru menemukan hal yang tak terduga. Sebuah buntelan yang dilapisi kawat besi. Eladio lalu bergegas membukanya. Lalu betapa terkejutnya ia saat menemukan beberapa baju yang hilang. Di antaranya adalah baju polo Florence, baju Mercia, serta baju kerja miliknya. Eladio lalu pergi menemui Saulo dan menceritakan apa yang barusan ia temukan. Namun Saulo menuduh Mercia yang menyembunyikannya untuk menarik perhatian Eladio, karena hubungan mereka setahun terakhir kini tidak baik-baik saja. Eladio kemudian menyalahkan dirinya atas kematian Mercia. Malam pun tiba, di mana Eladio mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya itu, ia tidak sadar sedang menyantap oseng-oseng sikil, hingga membuatnya mual sampai hoek-hoek. Eladio yang semakin frustasi akhirnya mencoba bundir dengan memasukkan senapan ke dalam mulutnya. Lalu tiba-tiba hantu Mercia datang dan membisikkan pengecut padanya. Seketika itu juga ia pun mengurungkan niatannya untuk bundir. Kemudian ia kembali melihat surat perjanjian hingga akhirnya ia sadar bahwa sepertinya Don Francisco telah menipu dirinya. Keesokan harinya ia pergi menuju kediaman Don Francisco.
Karena tak ada jawaban, ia pun akhirnya menyelonong masuk hingga akhirnya tiba di ruang kerja Don Francisco. Eladio lalu melihat foto keluarganya yang terpanjang di dinding. Namun ada salah satu foto yang menarik perhatiannya, di mana foto anak dari keluarga tersebut memakai alat bantu kaki palsu. Seketika itu juga ia ingat barang temuan di kotak yang dibakarnya. Dan dari semua foto keluarga yang terpanjang memiliki background yang sama dan terdapat tahun yang tertulis di bawah foto. Di sini Eladio sadar bahwa sepertinya ada yang tidak beres karena mereka semua bertahan tidak lebih dari 3 tahun. Di saat yang bersamaan, Saulo ternyata datang ke tempat Eladio. Namun ia tidak menemukannya dan hanya melihat baju-baju yang hilang itu. Seperti biasa, Eladio mimpi buruk. Kali ini ia memimpikan Florence. Dalam mimpinya itu, Florence memberitahukan bahwa ibunya Mercia sudah mengetahuinya. Ia lalu pergi dengan tergesa-gesa membawa senapan kembar untuk menemui Don Francisco. Saat sampai ia bertemu Saulo yang ingin menjemputnya. Kemudian ia masuk dan benar saja Don Francisco sudah menunggunya di dalam. Saulo kemudian berbisik dan meninggalkan mereka. Di sini Eladio membahas perjanjian tersebut dan merasa dibohongi saat melihat tanda tangan Don Francisco di surat perjanjian 13 pos. Namun ternyata semua itu hanyalah tipu daya Don Francisco yang memancingnya lewat Don Carlos. Namun ia tak menyangka Eladio bisa bertahan sejauh ini. Don Francisco pikir Eladio akan bundir sama seperti keluarga sebelum-sebelumnya. Namun karena kecelakaan Eladio, takdir pun tidak bisa dihindari. Karena menurut Don Francisco, Eladio harusnya sudah mati saat dirinya tenggelam bersama mobil di danau. Lalu Eladio yang sudah sangat emosi bersiap menembak Don Francisco. Namun tiba-tiba secara tragis tangannya patah saat baju yang menjadi media santetnya dilipat oleh seseorang, hingga membuat Eladio kesakitan dan berjalan keluar dengan sempoyongan. Don Francisco lalu menyusulnya keluar dan diikuti rombongan para keluarga yang sudah meninggal dibuatnya. Namun Eladio yang sudah tidak berdaya tetap merasa tidak pantas menerima semua ini karena Don Francisco sudah menipunya. Hingga detik-detik lipatan baju terakhir yang membuat Eladio meninggal. Namun siapa sangka pelaku yang melipat baju Eladio adalah Saulo, si pembantu utama Don Francisco, dan film pun Oke guys, itulah alur cerita film The White. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yande, sampai jumpa di video berikutnya.